kita. Nah, ini satu video. Kayaknya kedengarannya. Run fast. Let's go, boy. Well, fall, you gotta stay your feet. Tidak ada yang tertawa ketika anak ini tidak bisa. Semuanya memberikan dukungan. Bahkan anak ini sudah menangis menyerah. Bahkan anak ini sudah menangis menyerah, tidak ingin melanjutkan. Udah lemas gitu ya. Tapi karena semua memberikan support, coba kita lihat apa yang akan terjadi. Iya, bisa dia, padahal udah nangis gitu ya. Kalau anak kita gitu kumaha bu, udah gak bisa, nangis teriak-teriak, kita di kumaha jujur li nya di kumaha diciwit nya encan teman-teman aku kumaha bu nyareng serikeun, nah nu kitu wae teh bisa dan lain sebagainya. Tapi jika anak kita pun selain kita yang mendukung, di lingkungan yang tepat pun insya Allah anak akan berkembang. Karena memang setiap anak itu unik. Inilah salah satu bukti, ini bukan syuting, bukan apa. Anak udah menangis lemas, tapi ketika diberikan support, asalnya juga menendangnya pun dengan lemas, tapi sudah diberikan support langsung bisa. Yang kalau anak kita mah udah gak mungkin deh, udah nangis gitu-gitu mah udahlah digiwing, diciwit dan lain sebagainya gitu, dimarahin. Nah, ternyata setiap anak itu akan berkembang di komunitas yang tepat karena memang setiap anak itu unik. Karena kita saja yang tidak menerima keunikan anak, maka kita menjadi anak tidak bisa. Mengapa kita menjadi anak tidak bisa? Karena anak kita harus sama seperti orang lain. Itulah masalahnya. Ya Bun ya, untuk agenda rangka kali ini, karena mungkin waktunya ini ya Bun ya, udah mulai jam 10 ya Bu ya. Kita mau lanjut ke parenting class. Mudah-mudahan di acara parenting class hari ini mudah-mudahan ada bekal ya Bun ya. Buat anak-anak gitu, mudah-mudahan buat orang tuanya juga gitu, buat anak-anak, buat orang tuanya juga, mudah-mudahan ada bekal ya untuk ini anak-anak gitu. Nah, terima kasih ya Bun ya. Sebelumnya mohon maaf, biasanya nggak bisa membuka ya Bun ya, karena memang ini juga kebetulan memang ada ini Bun, kebetulan mama juga di rumah sakit masih Bun. Kemarin jadi ya ngedadak Miss Resa juga karena rencana hari ini pulang, nggak enak kalau nggak ada anaknya satu pun gitu, jadi Miss Resa mohon izin gitu. Udah di rumah sekarang? Masih di rumah sakit Bun, karena ya alhamdulillah untungnya ada rumah di sana di Panjaru, di Ciamis, tapi tetap ya Bun ya dari Panjaru ke Ciamis kan perjalanan jauh. Tadinya bingung juga rumah sakit Ciamis Bun, RSUD. Iya RSUD Ciamis gitu. Pas kebetulan di sana, jadi kemarin mohon maaf juga waktu hari Jumat ya Bun ya nggak konfirmasi karena mendadak juga, jadi malu memang anak-anak kan tahu ngedadak mamahnya drop, jadi langsung nggak kepikiran jadi lupa ini sama miss yang lain. Ya gitu aja ya Bun ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Elsa pemaparannya tadi tentang agenda tahunan. Alhamdulillah acara yang kita nantikan alhamdulillah tiba, yaitu acara sharing tentang ilmu parenting yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita sebagai orang tua seperti yang tadi disampaikan Miss Elsa. Baik, langsung saja kepada pemateri Mukarramah ambil izin, dipersilakan untuk mengisi sesi parenting kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
daun salam daun sereh nu ngajawab salamna karek sawareh sakali dinya bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak ayeuna mah. Tapi siga nu nyentak. Nyarentak teu Bu? Alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha al-katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi yang cerah ceria. Kalau kemarin mah mendung ya, seperti namanya PAUD Esa ceria ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ceria. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk pertama kali bersilaturahim, bersua di sini. Intinya kita belajar bersama ya tentang membersamai anak, mendidik anak, mengasuh anak, karena ternyata mengasuh anak itu tidak selesai anak usia 0 sampai 14 tahun atau sampai remaja, tidak selesai sampai sana. Anak ada remajanya, ada dewasanya pun ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Jadi mengasuh anak ini tidak ada akhirnya. Alhamdulillah kita dapat bersua, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema kali ini sangat unik sesuai dengan temanya, yaitu setiap anak itu unik. Kalau dulu ada komunitas dari psikologi, komunitas anak unik. Wallahu alam sekarang masih ada atau tidak, soalnya itu tahun 2008. Nah, apa sih anak unik ini? Kita akan membedah, mengupas tuntas tentang multiple intelligence. Ya. Ibu-ibu biasa ke pengajian. Kajian parenting bunda-bunda ya. Bunda-bunda, ada yang tahu gak multiple intelligence itu seperti apa? Kecerdasan majemuk sebelum kita mulai. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan banyak gitu. Iya benar sekali ya. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, tak aruf ya. Saya ini dari Ranca Ekek. Dan saya aktivitasnya yaitu saat ini menjadi praktisi pendidikan parenting, marriage life, kemudian menjadi hipnoterapis profesional juga, kemudian menjadi penulis, dan saya founder Ambu Consulting and Healing Center gitu. Sanes promosinya iya mah nya, an bilih pada konsultasi tentang anak, orang tua, kehidupan rumah tangga, mangga silakan. Saya lulusan psikologi, kemudian sekarang sedang kuliah di hukum keluarga S2. Nah, saya pun pernah bekerja menjadi terapis di Rumah Terapi Aura Bandung, ini khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian menjadi asisten laboratorium Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah karya-karya, alhamdulillah sudah ada 9 karya, dan 3 yang solo itu silahkan boleh kepo-kepoin di Gramedia Merdeka Bandung, silahkan insya Allah ada, yaitu buku Trending Topic of Marriage Life dan Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak, itu baru rilis bulan kemarin. Nah gitu ya, itu mungkin perkenalannya, mudah-mudahan di sini kita bisa kenal lebih dekat. Nah sebelumnya saya ingin tanya dulu, setiap anak itu unik. Kenapa? Bukan kita mah anak teh selalu ingin sama ya Bu ya. Anak kahiji, anak kadua, anak katilu beda stres. Nah anak kahiji mah kieu, nah anak kadua mah kieu. Bahkan kita seringkali membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bapak nasaha, mana saha nyitakna ge boa bedanya Bu nya. Carana ge boa beda, tapi kita selalu ingin sama. Tapi yang disayangkannya kita selalu ingin sama dalam hal yang kelebihannya saja. Dalam hal yang baik-baiknya saja kita seakan-akan buta melihat kelebihan anak, tapi bolotot ningali kekurangan
anak, bahkan membanding-bandingkan. Padahal di sini jelaskan bahwa setiap anak itu unik. Allah menciptakan semua manusia dengan keunikannya masing-masing dari berbagai sisi, entah fisik ataupun psikologis. Sok, bunda-bunda, kalau misalnya lagi jalan di belakang udah kelihatan nggak itu bunda siapa? Kelihatan nggak? Dari fisik pun meskipun sama pendek, meskipun sama tinggi, meskipun sama gemuk, tetap kelihatan. Semua manusia ini nggak ada yang sama. Bahkan kembar identik pun pasti ada ya. Ayah gitu yang berbeda. Intinya anak pun demikian, entah itu secara fisik apalagi secara psikologis. Yang jelas psikologis itu rumit gitunya punya. Kalau ngomongin masalah psikologis sok rumit kan itu nanti jadi naon Bu? Curcol, curhat dan lain sebagainya. Nah, anak pun demikian. Jika kita menerima itu aja pertama kali bahwa setiap anak itu unik, maka insya Allah kita akan lebih nyaman. Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, kita akan dengan senang, riang, gembira membersamai anak-anak kita. Nah, ini satu video. Kayaknya kedengarannya. Run fast. Let's go, boy. Well, fall, you gotta stay your feet. Tidak ada yang tertawa ketika anak ini tidak bisa. Semuanya memberikan dukungan. Bahkan anak ini sudah menangis menyerah. Bahkan anak ini sudah menangis menyerah, tidak ingin melanjutkan. Udah lemas gitu ya. Tapi karena semua memberikan support, coba kita lihat apa yang akan terjadi. Iya, bisa akhirnya. Bisa dia, padahal udah nangis-nangis gitu ya. Kalau anak kita gitu kumaha Bu? Udah gak bisa, nangis-nangis, teriak-teriak, kita di kumaha. Jujur li we, ima jujur li we nya. Di kumaha diciwitnya. Encan teman-teman aku kumaha Bu? Ngareng serikeun. Nah, anu kitu wae teu bisa dan lain sebagainya. Tapi jika kita anak kita pun selain kita yang mendukung, di lingkungan yang tepat pun insya Allah anak akan berkembang. Karena memang setiap anak itu unik. Inilah salah satu bukti ini, bukan syuting, bukan apa. Anak udah menangis, lemas, tapi ketika diberikan support, asalnya juga menendangnya pun dengan lemas, tapi sudah diberikan support langsung bisa. Yang kalau anak kita mah udah gak mungkin deh, udah nangis gitu-gitu mah udahlah digiwing, diciwit dan lain sebagainya gitu, dimarahin. Nah, ternyata setiap anak itu akan berkembang di komunitas yang tepat karena memang setiap anak itu unik. Karena kita saja yang tidak menerima keunikan anak, maka kita menjadi anak tidak bisa. Mengapa kita menjadi anak tidak bisa? Karena anak kita harus sama seperti orang lain. Itulah masalahnya. Oke, selanjutnya. Ini pembukaan dulu ya, belum masuk ke multiple intelligence. Terus ini pernyataan dari Albert Einstein gitu ya. Ini pun adalah sebuah quotes yang sering kali hilir mudik di media sosial gitu ya. If you judge a fish by its ability to climb a tree. Jika kamu menjudge sebuah ikan dari kemampuannya untuk climb itu apa? Memanjat pohon. It will spend its entire life living it stupid. Dia akan mempercayai dirinya bahwa dia itu bodoh. Jadi kalau kita menjudge sebuah ikan, kecerdasannya dilihat dari bagaimana cara ia memanjat pohon, ya jelas mau tiasa ikan tiasa manjat pohon tuh Bu. Maka jika kita sudah menjudge, dia akan mempercayai its entire life. Dari kehidupannya itu dia akan mempercayai bahwa dia itu bodoh. Nah, itulah yang mungkin seringkali para orang tua tidak sadari kenapa anak kita bermasalah di usia remaja, usia dewasa. Bisa jadi di masa kanak-kanaknya pun kita seringkali menjudge. Kita seringkali tidak percaya dengan kelebihan anak. Sok ibu-ibu, pami dijudge ku suami kumaha perasaanana Bu? Hancur lebur, jeleb begitunya, jeleb berasa ngagubrak ke anak pun sama. Bedanya ibu matos capetangnya punya. Bedanya teh ibu matos capetang terus biasa nyarios, biasa nembal gitu ke suami. Anak mah tidak bisa
Ekspresi, tidak semua anak bisa berekspresi, bisanya paling ngamuk, marah-marah, rungsing dan lain sebagainya. Tidak semua. Mah ini loh, saya tuh gak mau dibanding-bandingin, mah saya tuh gak mau ini. Anak belum bisa mengekspresikan itu, akhirnya dia bisa ngadat, marah-marah, ngamuk dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya karena itu kita seringkali menjudge anak-anak kita. Nah sekarang multiple intelligence, kita masuk ke materi inti, yaitu multiple intelligence itu seringkali disebut dengan kecerdasan majemuk, atau kalau dulu mah kan kita mau menyangka anak yang cerdasnya yang gimana Bu? Anak yang cerdasnya nu kumaha? Bisa matematika, pokoknya mah calistung banyak. Terus gimana lagi Bu? Bun. Terus gimana lagi Bun? Capetang, bisa apa? Pinter nyanyi. Terus gimana lagi? Pokoknya hal-hal yang demikian ya, hal yang up gitu ya. Padahal ternyata ini adalah teori multiple intelligence ini keluar karena kegelisahan itu. Karena di luaran sana masyarakat banyak mengira yang disebut anak cerdas itu yang hanya di bidang matematika saja. Hanya di bidang itu saja, jadi sangat terbatas. Akhirnya ini Howard Gardner gitu ya, membuat sebuah teori ini pada tahun berapa, udah sangat lama sekali gitu ya. Membuat teori multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Kalau dulu mah ada 8, nah seiring berjalannya waktu penelitian-penelitian jadi ada 9. Nah jika kita mendalami ini maka insya Allah anak kita tidak ada yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh, tapi semua anak itu cerdas di bidangnya masing-masing. Sok ibu kalau ada acara ya, acara besar misalnya membuat ada acara, apakah yang dimaksud pintar yang tampil di depan saja? Enggak. Acara gak akan berlangsung kalau gak ada seksi pubdekdok, ahlina di bidang pubdekdok, gak akan sukses kalau gak ada konsumsi, eta ibu-ibu konsumsi mau sukses, gak akan ada. Pokoknya di belakang layar semuanya itu orang-orang sukses, orang-orang cerdas di bidangnya masing-masing. Tapi kita, kebanyakan dari kita menyangka orang yang cerdas adalah orang yang tampil di depan. Padahal anak kita pun tidak sedemikian. Misalnya kalau ada yang nanti yang tampil di depan, belum tentu yang gak tampil itu gak cerdas. Hanya beda saja bidangnya di bidang apa. Nah kita yang akan kita bahas apa saja sih multiple intelligence yang 9 itu. Pertama, kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Ada yang tahu ini gimana Bu? Kecerdasan bahasa. Kemampuan dalam hal menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan ataupun tulisan, misalnya suka menulis cerpen, puisi, kata-kata ataupun suka bercerita, mendongeng, berpidato dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak kita sudah ada muncul bibit-bibit ini, ibu sakumaha. Misalnya noroweco, kalau kata orang Sunda mah nyarios ya terus. Ibu lagi pusing kernya trika, misalnya keur masak tah sakumaha Bu? Repeh budak detik mah cici ngomong wae senang gaya misalnya. Padahal bisa jadi kecerdasan bahasanya lebih dominan dibandingkan kecerdasan yang lainnya. Nah padahal di masa sekarang kalau dulu mah kan ya disebut cerdasnya matematika saja. Nah sekarang mah kan banyak orang-orang yang sukses itu dilihat dari kecerdasan bahasanya. Jika dulu misalnya ketika SMA ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Rata-rata yang masuk disebut anak cerdas yang masuk kemana Bu? IPA. Padahal di realita kehidupan profesi itu ada ratusan, tidak semuanya yang masuk IPA kan yang sukses. Bahkan banyak juga yang IPS sukses, banyak juga yang dari bahasa, banyak juga yang dari agama dan lain sebagainya. Jadi semua orang ternyata memiliki kesempatan untuk sukses dan semua anak itu cerdas di bidangnya masing-masing. Nah jika kita sudah menyadari ini ketika anak kita masih kecil, maka insya Allah kedepannya akan menjadi penulis, penyair, presenter, public figure, public speaker, guide, pengacara, jurnalis, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, kemudian kecerdasan yang kedua, matematik, logic, intelligence. Nah inilah yang seringkali kita generalisir. Pokoknya mah budak eta mah pinter, iya bodoh, dan lain sebagainya. Nah padahal ternyata kecerdasan itu ada 9, matematik itu hanya satu saja. Hanya salah satu saja di antara 8
atau 9 kecerdasan lainnya, yaitu kemampuan dalam hal bilangan dan logika, mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah waktu, sebab akibat, mengamati objek dan fungsinya, memecahkan masalah yang berhubungan dengan logika. Di masa depan ia bisa menjadi akuntan, programmer, ilmuwan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita sudah tahu sekarang mah satu aja ya Bu ya ini ya. Jadi kalau ada anak kita apalagi usia TK ya calistung masih jauh gitu ya. Meskipun agak dilema sih di TK secara kurikulum tidak boleh mengajarkan calistung, tapi di SD. Di SD ya beda-beda lagi. Makanya nanti kalau bisa ke TK ke SD-nya harus benar-benar dipilih sesuai dengan kepribadian anak, kemampuan anak dan sebagainya. Jika tidak, kasihan anak akan terseret. Gitu. Tapi emang secara psikologis atau apapun memang jangan dulu calistung. Sebetulnya boleh mengajarkan apapun boleh, tapi dengan senang, riang gembira tanpa paksaan itu. Mau mengajarkan apapun boleh, apalagi jika anak bawaannya senang matematika. Misalnya dia akan bosan dengan pelajaran-pelajaran lainnya, itu tidak mengapa, ajarkan saja. Asal intinya tidak boleh dengan paksaan, kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kecerdasan ruang atau spatial intelligence. Dulu mah gak ada ya Bu ya, nu kieu teh nya Bu nya. Naon sih senangnya padahal mah Bu ayeuna Bu seueur nu sukses di bidang ieu teh Bu. Yaitu bagaimana kemampuan dalam hal mengenal benda, bentuk benda, ruang secara tepat. Misalnya anak suka melukis, menggambar, mencoret-coret, membuat desain ruang dan sebagainya. Kalau ada anak ibu-ibu nu nyoret-nyoret tembok sok dikumaha Bu. Sok dikumaha. Nah, gitu. Karena bisa jadi biarkan saja dulu kitanya kalau beda-beda setiap anak. Nah, maksud biarkan teh gini, kalau ada anak yang usianya masih 0 sampai 7 tahun biarkan kitanya yang cerdas. Catnya pakai cat yang bisa dielap, bisa dihapus. Nah, anak senang hapus sendiri nanti. Kecuali kalau usianya sudah besar, kalau mau keahliannya di sana boleh silahkan di tembok, kalau enggak kita alihkan ke kertas. Khawatirnya gini, usianya masih berkembang, segala eksplorasi langsung dicarikan, udah dia gak akan mau menggambar lagi. Padahal bisa jadi gambarnya itu bagus. Kalau zaman ayeuna mah tuh di masa depan jika konsisten biasanya anak menjadi arsitek, fotografer, desainer dan lain sebagainya. Zaman sekarang kan ini ya Bu ya, desainer satu desain gitu ya. Pirage kitu cek kita mah padahal nu ngadamel nama bisa sekian juta fotografer, desainer dan lain sebagainya. Inilah di zaman now yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya kecerdasan kinestetik. Ada yang tahu Bu sebelum dijelaskan? Kecerdasan kinestetik mungkin sering dengar ini. Biasanya anak yang dominan kecerdasan ini saya sebut anak naon Bu? Anak baong, tenaik cicing, anak bantangul, dan lain sebagainya punya. Nah, padahal mungkin dia dominan kecerdasan kinestetiknya, yaitu gerakannya, kemampuan dalam hal menggerakkan tubuh untuk mengungkapkan perasaan. Jadi dia mengungkapkan perasaan, mengungkapkan gagasannya itu dengan gerakan tubuh. Misalnya anak senang olahraga, menyentuh, bermain dengan apa yang dipelajarinya dan belajar secara langsung atau praktek. Gini, kalau anak-anak yang dominan kinestetiknya, Bu, kalau ibu noroweco, terang noroweco, ibu ngomong ngacablak Bu, ngahuleng gak akan ngerti dia. Ya, tapi kalau kita memberi dengan gerakan maka dia akan paham. Itulah orang yang dominan kecerdasan kinestetik. Terus dia belajarnya sambil jalan-jalan. Justru kalau duduk dia gak fokus. Justru dia fokus ketika berjalan-jalan. Jangan langsung dijudge anak baung, anak ADHD. Bu, anak ADHD itu Bu, diagnosanya itu sangat panjang. Simptom atau gejala-gejalanya pun sangat banyak. Jangan kita menyebutkan anak nu teu cicing ADHD enggak Bu. Bisa jadi kecerdasan kinestetiknya lebih dominan dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Nah, di masa depan jika konsisten akan menjadi atlet, pengrajin, penjahit, montir, chef dan lain-lain. Pokoknya intinya sebuah keterampilan profesi apapun yang menggunakan keterampilan gerakan, gitu ya. Kemudian selanjutnya kecerdasan musik. Ada
ada Bu kecerdasan musik ogenya. Kemampuan dalam hal mengekspresikan, mengembangkan dan peka terhadap ritme ataupun melode musik. Nah, kalau ibu-ibu ada yang suka tagonian Bu, lagu kamana, tagonina kamana, mungkin kecerdasan musiknya lebih rendah gitu dibandingkan kecerdasan lainnya. Tapi banyak anak-anak yang lebih peka Bu terhadap musik, entah itu melodi. Terus ketika misalnya belajar alat musik itu lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Bisa jadi kecerdasan musiknya itu lebih dominan. Silahkan bisa diarahkan di sana. Kemudian di masa depan jika konsisten biasanya anak menjadi komposer, musisi dan lain-lain. Ya. Jadi ada Bu. Kecerdasan interpersonal. Ada yang tahu ini interpersonal. Nah, kemampuan dalam kepekaan dan paham akan apa yang orang lain lakukan dan rasakan. Biasanya anak mampu mengenali diri sendiri dan orang lain sehingga anak menjadi lebih supel, lebih komunikatif. Ini anak yang apa Bu? Yang bawel. Kalau kata kita ketemu orang, "Hey, Assalamualaikum, siapa nama kamu?" Ketemu tukang dagang, kalau udah jajan dadah, nanti balik lagi ke sini ya. Nah, itu. Kan ada ya, banyak anak-anak yang gitu ya. Ini mungkin kecerdasan interpersonalnya lebih tinggi, lebih dominan dibandingkan kecerdasan yang lain. Tau akan nyebut bawel gitu, tau akan nyebut bawel, cerewet, jempe, tau akan nyebut gitunya. Bisa jadi di masa depan ya menjadi public relation, guru, negosiator, networker. Kabayangnya Bu ya lamun profesi iya Bu tetiasa nyarios Bu. Profesi iya public relation, guru, negosiator teu bisa nganegonya. Itulah orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan kecerdasan lainnya, bisa jadi sukses di bidang ini. Nah, kemudian sebaliknya kecerdasan kalau tadi interpersonal, kalau sekarang intrapersonal mah kan namanya intra itu ke dalam. Jadi dia lebih memahami dirinya sendiri dan biasanya ini condong ke orang-orang anak-anak yang introvert. Bu, anak introvert teh sanes-sanes cicingeun hok cai aya ieu molohok ngacai sanes nu kitunya Bu nya. Introvert itu maksudnya jadi potensi unggulnya itu keluar ketika ia sendirian. Jadi misalnya ibu-ibu kan aya nu introvert, aya nu extrovert, aya nu ambivert. Kalau misalnya yang introvert Bu, ngariung gitu pusing Bu. Gak akan keluar idenya kalau lagi ngariung-ngariungnya Bu nya. Kan ibu-ibu mah aya dua, cenah mun ngariung teh kahiji, lamun teu ngumpulkeun lemak, kadua ngumpulkeun naon Bu? Dosa. Tapi entah insyaallah bunda-bunda di sini mah ngumpulkeun pahala insyaallah. Nah, orang-orang atau anak-anak ataupun orang dewasa pun yang introvert itu potensi unggulnya keluar ketika sendirian. Sebaliknya yang ekstrovert pusing Bu. Yang ekstrovert kalau sendirian pusing, dia mah harus ngariung harus ngariung, aya ide teh kalau luar kalau ngobrol sama orang lain. Ada yang ambivert, kalau ambivert mah pertengahan, introvert ting teu, ekstrovert ting teu, sedang-sedang saja, itu namanya ambivert. Nah, di masa depan jika konsisten ia bisa menjadi konselor, pengarah, teolog dan lain sebagainya. Ternyata banyak ya Bu ya kecerdasan anak teh. Kemudian kecerdasan lingkungan. Nah, komo zaman dulu mahnya kalau kuliah di bidang anu jurusan anu aneh-aneh teh jadi naon cenah ge nya kata kolot teh. Kalau sekarang mah terbuka, profesi ratusan gitu ya, semua profesi siapapun bisa memiliki kesempatan untuk itu. Nah, kemampuan anak untuk mengenali dan memahami flora dan fauna. Senang dengan dunia alam dan hewan, senang traveling, berinteraksi dengan alam sebagainya. Bu, lamun misalnya anak kita sudah dominan kecerdasan ini dan kita mengeksplorasi, mendukungnya, bisa wanya punya jadi petaninya hektaran kan. Jadi peternaknya ribuan, ratusan ribu dan lain sebagainya. Nah, itulah. Jadi jika memang anak dari kecil kan ada Bu, saya teman-teman saya pun demikian. Dari SD ngangon domba, SMP, SMA ngangon sapi, ayeuna gaduh peternakan sapi. Itu benar kuliahnya pun di bidang peternakan. Jadi benar-benar ti kecil, benar-benar senang dengan beternak nu karena itu. Jika diarahkan oleh orang tuanya ya akan sukses di bidang itu. Komo zaman ayeuna nya Bu nya. Anu gaduh nu kitu kumaha gitu. Nah, di masa Jepang jika konsisten ia bisa menjadi petani, peternak, nelayan, floris, pendaki, penjelajah alam dan lain sebagainya. Di zaman ini pokoknya
terbuka gitu semuanya. Asal kita pun open mind. Kemudian kalau tidak salah ini yang terakhir, ada kecerdasan eksistensial atau existence intelligence. Kemampuan anak untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan manusia. Biasanya anak lebih dekat dari segi spiritual untuk mengetahui hal tersebut. Misalnya anak yang gini, Bu, banyak nanya, Ibu, nah bisa keluar bayi, so kumaha waler. Nah bisa keluar bayi, cenah kayaknya. Pokoknya ini, nah gitu ini menjelaskannya ya, menjelaskannya sesuai dengan kemampuan kita dahulu. Kalau kita nggak tahu jangan geus tong lobatannya budak detik cicing, jangan gitu. Nanti dia males nanya lagi. Nanti justru bisa saja kemampuannya jadi tidak berkembang kalau kita langsung mengkat itu. Nah bisa jadi misalnya anak, Ibu nah hidung teh diciptakan ku Allah teh kieu teu ke atas. Sok aya nu kitu nya punya anak teh. Nah ieu teh bentukna teh kieu. Nah pokoknya ini mempertanyakan eksistensi manusia dan Tuhan. Tapi lamun teu kataekan asa kumaha Bu? Saya di jalannya. Begitu kataekan cek bohong nanya misalnya nu kuliah di jurusan filsafat, filsuf, nu itu lamun teu kataekan ya begitu. Makanya jika diarahkan, jika anak bertanya kalau kita bisa silakan jawab, kalau tidak sebutkan saja nanti Bunda nanya dulu ya. Nanti Bunda cari tahu dulu ya jawabannya, misalnya cari di Google atau dan lain sebagainya. Jawab saja begitu. Jangan di-cut, intinya kalau anak nanya teh geus nanya nu aneh geura budak teh. Jangan di-cut pokoknya intinya. Nah, di masa depan jika konsisten biasanya anak menjadi filsuf, ahli sufi, ahli tasawuf dan lain sebagainya. Nah, 9 kecerdasan ini Bu, kapan sih harus dilihat anak matang atau tidak? Kan itu ya biasanya pertanyaannya gini. Jadi untuk usia 0 sampai 14 tahun, eksplorasi dulu semuanya Bu. Gak langsung kelihatan semuanya Bu, gak langsung bener-bener kita kelihatan judge. Oh kamu mah kayaknya di interpersonal, oh kamu mah gak boleh kayaknya Bu. Nanti bisi salah, bisi kita salah menjudge. Makanya panjang waktunya. Mengapa dijelaskan saat ini perlu untuk orang tua yang memiliki anak usia dini, biar kita membersamai anaknya dengan riang gembira, happy, dilepaskan, tapi tetap dengan koridor-koridor yang sesuai dengan norma sosial, norma agama dan lain sebagainya. Jadi sanes ayeuna orang langsung, oh kamu mau kecerdasan ini, enggak langsung. Dilihat aja dulu, semuanya aja dulu dieksplorasi. Nanti usahakan kalau SMA jangan sampai salah jurusan. Minimal ketika SMA sudah kelihatan dia dominannya di mana. Ketika ada penjurusan mau IPA, IPS, bahasa ataupun agama, yang milih itu bukan emaknya, yang milih itu bukan bapaknya si anak. Orang tua hanya mengontrol saja. Bayangkan jika anak masuk jurusan IPA tapi sebetulnya potensi unggulnya ada di IPS ataupun bahasa. Selama 3 tahun potensi unggulnya tidak akan keluar. Selama 3 tahun capek, stres, kaseret-seret, terus pasti mau ranking hiji mah. Terus pasti jangan berharap anak berprestasi pokoknya mah. Kalau kita memaksa anak memasuki jurusan yang memang dia tidak ada minat dan bakat di dalamnya. Itu maksudnya untuk anak usia dini itu maksudnya gitu. Bukan berarti kita langsung menjudge, bukan langsung, tapi kita membersamai anak nih, ternyata kecerdasan anak ini ada 9, bukan matematis saja. Oke, closing statement dari saya, semoga kita termasuk orang tua yang membersamai apapun kecerdasan yang dimiliki anak, karena memang setiap anak itu unik. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya selanjutnya silakan boleh tanya jawab. Langsung saja? Ya. Jika ada yang mau bertanya, ngobrol, curcol atau apapun silahkan. Mangga. Santai saja. Kalau misalnya anak saya kan kebetulan tertutup banget nih ya. Kadang kan misalnya tuh kalau misalnya tidak diajak bicara itu dia lebih memilih diam. Sekarang kan misalnya posisinya dia kelas 2 SD. Nah, selain dia belajar gitu, saya tuh pengen kayak anak saya tuh punya bakat gitu. Cuma ketika saya menanyakan kakak mau apa, mau berenang atau mau menari, mau jaipong, dia tidak ada yang disukai semuanya. Terus bagaimana saya pengen gitu ada bakat dari dia yang keluar. Ya, yang keluar gitu. Bagaimana cara bisa tahu gitu? Pertama saya akan
menindaklanjuti masalah tertutup. Nah, kan alamiahnya anak itu memang terbuka dulu ya Bu ya, terbuka. Nah, kenapa bisa tertutup? Bisa jadi karena memang karakternya demikian. Kita tidak bisa memaksa anak introvert harus jadi ekstrovert, karena bisa jadi dengan introvert dia sukses di bidang itu ya Bu ya, apalagi di zaman ini. Nah, kemudian bagaimana cara komunikasi dengan anak yang tertutup? Ya seperti kita anak tertutup aja, kita lebih memahami. Jadi jangan langsung mau ini mau enggak, perlahan-lahan saja. Ketika ditanyakannya itu smooth gitu, benar-benar dari hati ke hati. Meskipun anak 2 SD ya, sambil dipeluk, sambil di apa. Sebetulnya Bu, tidak ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Nah, kalau misalnya dari awalnya terbuka, misalnya punya dari usia balitanya terbuka, insya Allah usia SD pun masih terbuka Bu. Masih terbuka. Saya tidak tahu apakah ini tertutupnya baru atau emang dari dulu. Dari dulu. Ya, makanya itu ada aksi reaksi, sebab akibat dan penyebabnya itu tidak bisa kita sebutkan satu saja. Tapi karena sudah terjadi, pokoknya intinya anaknya tertutup, maka kita buat dia lebih terbuka. Saya khawatir kalau anak usia SD tertutup lebih berbahaya Bu kalau udah remaja. Kalau udah remaja tertutup ke orang tua lebih berbahaya. Dewasa lebih berbahaya. Bayangkan aja ya sama ibu, jangankan curhat ditanya pun gak jawab. Ya bayangkan lah gitu ya. Jadi gak sehat gitu loh. Lingkungan rumah teh gak sehat gitu ya. Makanya beruntung ibu misalnya usia anak kelas 2 SD dan ibu sudah aware akan itu, menyadari itu, maka mulai dari sekarang kita mulai anak terbuka. Bagaimana caranya anak nyaman? Biasanya katanya anaknya suka status, bikin status. Anaknya, ya karena itu. Aku di privasi. Oh, ya karena itu. Ya karena mungkin ya karena komunikasinya belum lancar. Bukan gak lancar, belum lancar dengan orang tuanya. Tahu apa kayak misalnya mempengaruhi dengan dulunya kan dia punya adiknya pas masih kecil banget. Oh iya, bisa. Kasih sayangnya terbagi gitu. Bisa ada namanya sibling rivalry, kecemburuan terhadap saudara kandung. Akhirnya karena dia sudah menjadi kakak di usia misalnya berapa tahun? Dia sekarang 8. Waktu jadi kakaknya usia berapa tahun? 16 bulan. 2 tahun kurang udah punya anak. Nah, apalagi kayak gitu. Misalnya asalnya kita hanya mengurus satu anak saja. Kalau anak kemana-mana kita hanya bersama dia, sekarang punya bayi lagi. Jadi dia merasa terbagi. Akhirnya walau alamnya kan emang complicatednya ketika mengurus anak batita dalam bersamaan complicated. Saya tidak bisa menjadi complicated gitu. Bisa capek, stres dan lain sebagainya. Kita bukan berarti tidak mau adil, tapi ternyata realita yang dirasakan oleh anak-anak kita itu demikian. Dia itu belum siap jadi kakak, tapi kita harus sudah dia dewasa gara-gara jadi kakak. Padahal kan usianya masih batita. Tetap saja gitu, dia pun harus diperlakukan seperti batita, bukan sebagai kakak yang selayaknya jika remaja, jika dewasa. Ayo dong ngalah sama adek, gak bisa. Tetap aja kalau adek yang gitu, ya udah nanti adeknya nanti juga ngerti, mungkin adeknya belum, tapi tidak disalahkan si kakak. Nah itu teh kalau kayak bom waktu mah bom meledak mah Bu, asana lalaunan ibu teh gitu kasih kakak teh gitu, lama kelamaan anak tertutup dan sudah menjadi kebiasaannya akhirnya. Nah, karena sekarang kita tidak mau terus-terusan demikian, gak enak ya, gak nyaman, apalagi usia remaja udah tertutup. Laki-laki perempuan Bu, perempuan apalagi biasanya kan sama ibu tempat curcol gitunya, curhat gitunya. Nah kalau gitu bisi ibu gak nyaman, sedih gitu berkelanjutan. Jadi lebih baik dari sekarang dirangkul, ditanya benar-benar dari hati ke hati gitu kalau dari saya ngomong. Soalnya khawatir kalau semakin berlanjut ya, semakin remaja zaman sekarang ya, juvenile delinquency, kalau gak dekat sama orang tuanya khawatir banyak hal gitu mungkin. Ya silakan, ada lagi? Jam berapa sekarang? Oh, baru setengah jam. Santai nih, baru setengah jam. Ya, mangga. Gimana caranya menanamkan kepercayaan diri pada anak? Usia berapa? Berapa yang kedua ya? Yang TK sih. TK sekali. Nah, kepercayaan diri anak pertama syaratnya yaitu kalau anak lagi ngomong didengerin dulu. Jadi hal-hal yang dari kecil.
hal-hal kecil dulu bun. Jadi kalau anak ngomong dengerin dulu dia teh mau apa, jangan langsung anak karek calangap, orang ke calangap diheula. Nah itu pertama ya, di rumah itu didengerin dulu, dia sepuasnya ngomong, itu dulu, jangan dulu percaya diri up di depan umum, jangan dulu. Hubungan dengan orang tuanya harus aman, nyaman dulu dia. Jadi kenapa anak bisa percaya diri? Karena nyaman. Nyaman dengan lingkungannya, entah itu lingkungan orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan teman, dan sebagainya, karena nyaman. Kenapa anak tidak percaya diri? Karena cemas. Karena anak gak nyaman. Jangankan mengeluarkan dirinya gitu ya, karena ya jadi ada rasa takut gitu ya, takut salah, takut dihina, takut dimarahin, takut dibentak, takut dicibir, takut dipolototan, takut dan lain sebagainya. Nah, hal yang pertama untuk percaya diri, apalagi usia TK, sehatkan dulu di lingkungan keluarga. Insya Allah Bu, kalau nyaman dengan orang tua mah di sekolah pun akan demikian. Di sekolah pun mau ada tampil-tampil apapun akan ceria aja, nyaman, percaya diri dan sebagainya. Jadi fokusnya di orang tua terlebih dahulu, yaitu orang terdekat dengan anak, yang benar-benar tahu anak gitu. Biasanya anak-anak yang di sekolah ada trouble teh gak selesai dulu dengan orang tua. Biasanya gitu, gak selesai dengan orang tua, akhirnya di sekolah pun demikian. Atau ada bisa jadi ya anak teh aktif di sekolah ceria, pas di rumah sebaliknya. Kalau kata ayah Edi, ini ada namanya on off. On off ini anak itu sebisa mungkin jangan on off, tapi harus on di rumah gitu, di sekolah oke gitu. Jangan sampai di rumah pendiam, di sekolah ternyata up, ataupun sebaliknya, di rumah up, di sekolah pendiam. Sebisa mungkin sama, artinya dia nyaman di lingkungan itu. Tapi untuk membuat anak nyaman itu berbeda-beda pada setiap anak. Kalau yang tipenya introvert mungkin agak butuh adaptasi yang lebih panjang. Kalau yang ekstrovert agak lebih mudah. Kalau yang ambivert biasa-biasa saja. Itu jadi setiap anak teh berbeda-beda. Itu mungkin pun. Ya silakan lagi. Ada lagi? Santai aja, santai. Ini mah sharing aja, diskusi aja gitu ya. Sharing, diskusi gitu. Kalau mau lebih lanjut silahkan datang ke klinik saya di Ranca Ekek, Ambu Consulting and Healing Center. Mana ya? Talun, Jelegong, tahu gak? Iya. Oh, di Banten Ranca Ekek lah. Oh, Linggaria. Kalau saya mau nanya, Oh iya. saya yang SD, Iya. gitu. Dia itu imajinasinya tinggi banget loh. Gimana? Pertanyaannya itu yang tidak harus belum seusia gitu loh. Contohnya? Contohnya, Tuhan tuh kayak apa? Gitu. Oh iya. Tentang juga, mah kok bisa ada akal? Gimana mah? Kok bisa ada akal? Gitu. Iya. Dia harus dimakan gitu. Gini, justru harus diapresiasi, Bu. Itu bukan pertanyaan di atas. Berbentuk nggak mah? Dia masalahnya. Laki apa perempuan mah? Nah, gitu. Kalau dalam dunia psikologi ada teori dari Piaget. Dari Piaget ada teori dari Piaget yang menyatakan bahwa usia 0 sampai usia 10 tahun itu jadi Piaget ya, Jean Piaget. Jadi masih konkret operasional, Bu. Kalau sholat teh beribadah kepada Allah. Nah, kudu ibadah ke Allah. Allah teh kumaha bentukna, terus nah surga neraka dan sebagainya. Memang. Jadi itu bukan pertanyaan di atas umur, memang demikian. Justru kalau gananya demikian berarti dia kurang ini berarti dia memang belum berpikir ke sana, masih cuek lah, terserah lah dek Allah kumaha belum gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita pertama kita sadari dulu bahwa itu normal, bukan di atas normal saja, karena memang usia segitu anak masih konkret operasional, artinya harus konkret. Jadi lamun kita kudu aya bentuknya, sedangkan Allah kan gaib. Sedangkan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara konkret gitu lah ya, misalnya anak kenapa melahirkan dan lain sebagainya, banyak hal yang dia pun belum paham untuk itu, tapi udah bagus pertanyaannya. Tinggal kita saja, kata saya, kalau misalnya anak bertanya, kita gak bisa jawabnya, oh ya, Bunda belum tahu, nanti lihat dulu di Google atau apa nanti ya, kalau
Nah, tapi jangan nanya nuk itu enggak, jangan gitu ya. Jadi nanti ya nyari dulu nanti, atau kita cari bersama di Google atau lain sebagainya, nanti jawabannya diskusikan bersama-sama demikian. Tapi intinya kalau untuk usia SD gitu, pertanyaan itu normal sekali, tidak mengapa, bahkan bagus, pertanyaan bagus, jadi mikir. Jadi mikir gitulah, nah gitu kan tadi ada kecerdasan eksistensial, yaitu mempertanyakan keberadaan manusia, keberadaan Tuhan, makhluk hidup lah inti lama. Nah sih bet kieu nah bet kitu. Itu saya bisa kecerdasan. Begini begitu. Iya, nggak ngerti bahasa Sunda. Oh emang orang mana? Oh Betawi. Ya kenapa begini begitu dan lain sebagainya. Nah itu teh bagus gitu ya, anak bertanya demikian. Daripada menerima aja gitu ya, menerima aja. Jadi berpikir kritis gitu, itu bagus. Ya banyak bertanya emang. Biar gak sesat. Gitu. Kalau misalkan kenapa Tuhan tuh ada di langit ya? Terus kan kita bingung ngejawab. Iya. Karena kan sama masih kecil gitu, Iya. masih TK gitu. Mama Tuhan teh kayak gimana? Nah, iya. Kenapa ada di langit apa di mana? Gitu. Iya. Kan kita bingung ngejawabnya juga. Sebenarnya ada jawabannya, misalnya Tuhan itu tidak bisa dirasakan, terlihat atau bisa dirasakan. Silakan tangan adek diginiin, perem terus diginiin, kelihatan nggak? Enggak, tapi kerasa nggak? Gitu kan? Kalian katanya nggak kelihatan tapi kerasa. Angin, kelihatan nggak angin? Enggak, kerasa tuh. Nah gitu. Tuhan pun sama, nggak ada tapi tidak terasa, nggak ada wujudnya. Gak mungkin ya kita nyebutkan wujud kidam bako dan lain sebagainya, enggak ya, sifat-sifat. Tapi intinya hal-hal yang sesuai dengan perkembangan anak yang kira-kira dipahami oleh anak. Jadi Allah itu hal yang gaib itu ada tapi tidak terlihat, seperti angin kemudian. Jadi kalau misalkan dijawab gitu kan, oh berarti Tuhan kayak hantu ya. Ya kita jawab lagi ya gak gitu juga gitu. Soalnya kalau misalnya kita mengiyakan, khawatirnya disangka iya gitu. Tapi kalau kita belum tahu jawabannya, misalnya gak gitu, sama goibnya mah, sama gak ada tapi ininya mah, tapi gak gitu, gak sama gitu mungkin. Ya emang anak-anaknya zaman sekarang ya kacida gitu, kalau tidak lebih cerdas daripada zaman generasi kita gitu ya. Kalau dulu mah komputer oge Pentium hiji, Pentium sabarate, kalau mau masuk STAR itu bisa sambil ngabaso dulu Bu, saking loading lama gitu ya kalau zaman dulu katanya. Nah zaman sekarang jika orang tua mau memanfaatkannya, insya Allah anak bisa lebih cerdas dibandingkan dengan kita. Tapi masalah kita kudu harus lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak kita. Bisa dibodohan, bisa ya begitulah anak zaman sekarang ya. Jangankan usia SMP, usia SD, usia TK pun demikian. Gitu mungkin. Ada lagi yang mau diskusi? Boleh marriage life? Boleh marriage life kan marriage life, buku saya trending topic of marriage life ada satu bab tentang parenting. Jadi satu kesatuan juga boleh, mangga silakan. Hati ibu-ibu banget ya tentang Nah, dijelasin aja. boleh. Kan ibu-ibu harus senang dulu ya. Senang dulu dengan diri sendiri, kemudian dengan pasangan, baru dengan happy wife, happy life, baru dengan anak. Karena khawatirnya jika tidak beres dengan pasangan, ke anak jadi korban, anak jadi pelampiasan. Yang ngamuk asal laki, anak lu dicarekannya, padahal anak salah naon. Ada yang mengatakan bahwa anak itu netral, Bu. Netral, kenapa disebut netral? Kalau ibu lagi happy awal bulan ya. Coba suaminya lagi ini gitu ya, lagi happy dan lain sebagainya, anak masih ngabahekeun minuman sirup merah dina sofa warna bodas ke ibu mau ngambek Bu. Terus Bu, ibu gak akan marah karena ibu lagi happy. Tapi kalau ibu lagi mau PMS, coba suami rudet gitunya, maka anak melakukan sedikit saja kesalahan, anak dimarahin. Jadi sebetulnya perilaku anak itu netral, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti cucunguk apa bahasa Indonesianya? Kecoa. Seperti kecoa. Kecoa kan ada yang merayap kemudian terbang. Respon orang itu berbeda-beda.
Ada yang ketika terbang itu ya biasa saja langsung bawa sapu dipukul ada yang sambil kancing coplok. Jadi robah nama kecoanya itu jadi kancing coplok gitu ya. Nah, respon setiap orang tua pun berbeda-beda. Padahal kan perilakunya mah sama. Kejadiannya sama, aya kecoa anu ngapung. Tapi respon orang itu berbeda-beda sama anak ge. Kejadian sama gitu, tapi respon orang tua yang seringkali berbeda-beda dan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Termasuk salah satunya yaitu dengan pasangan. Marriage life. Kehidupan rumah tangga. Gitu mungkin Bu, gimana lagi ya Bu? Tenang aja Bu. Boleh mangga kan saling berhubungan. Kalau anak saya mah tuh dari cara ngomongnya itu belum jelas ya. Ya. Usia berapa Oleh Mas? Usia 5 tahun dan ya belum jelas, tapi dia mah capetan bikinnya sesauran nama. Kalau ngobrol tuh biasa gitu, tapi apakah itu ngaruh dari dia sering sakit apa gimana? Sakitnya sakit apa? Dia tuh ada flek, batuk biasanya. Kemarin tuh waktu itu terus katanya berobat terus kata dokter. Dia tuh ada flek, tapi sekarang alhamdulillah sih agak mendingan. Usia berapa ada gitunya? Dari usia 3 tahunan. 3 tahun. 5 tahun tapi bisa gitu ngerti gitu. Kadang ngerti, kadang enggak. Kalau enggak ngerti kenapa mama enggak ngerti-ngerti kalau dari ngobrol gitu. Oh, maksudnya anak kalau kita ngomong dia ngerti? Ngerti. Ngerti. Kalau kita ngomong cuman kalau dia lagi ngobrol ada yang enggak dimengerti, dianya suka ngambek gitu. Gitu ya. Sekarang kita perkembangan bahasa. Bahas perkembangan bahasa itu ada 2. Pertama ada reseptif, kedua ada ekspresif. Reseptif itu bagaimana cara orang atau cara anak menerima kalau misalnya Bunda lagi ngomong saya menerima. Yang kedua, bagaimana cara kita mengekspresikan kepada orang lain. Itu namanya bahasa ekspresif. Nah, kita lihat dulu yang penting kalau di usia 5 tahun yang penting bahasa reseptifnya pun dia ngerti. Yang penting ngerti kita ngomong apa teh ngerti. Kemudian ekspresifnya pun yang penting dia itu bisa mengekspresikan. Ya mungkin kalau pelafalannya masih gak jelas itu dilatih terus berarti. Dilatih terus. Ya kalau misalnya gara-gara sakit mah. Biasanya kalau sakit yang benar-benar parah dan itu dari bayi. Misalnya menahun dan sebagainya. Itu biasanya mempengaruhi memang fungsi otak, struktur otak dan sebagainya. Tapi kalau ini kemungkinan besar karena memang dilatih aja terus. Insya Allah kalau misalnya dia paham apa yang kita bicarakan dan dia pun bisa mengekspresikan hanya belum jelas saja, maka itu tidak mengapa. Asalkan Bu kalau dia marah, ya wajar aja marah. Ibu ge lamun kode-kodean ke suami tengah-tengah sakumaha Bu. Ngamuk. Ngamuk bautnya dan sebagainya. Nah, anak pun mungkin dia kayak ngomong tapi kita gak paham-paham, otomatis dia marah mengekspresikan. Wajarkan saja dulu sambil kita terus melatih perkembangan bahasanya agar sesuai gitu, agar sesuai dengan perkembangannya. Misalnya kalau ngobrol dia itu harus melihat mulut kita dengan jelas. Terus kita pun ngobrol jangan cadel-cadelan. Nah itu teh memicu speech delay. Terus screen time teh entah itu TV, televisi ataupun gadget ataupun dan lain sebagainya. Pokoknya screen time itu mempengaruhi. Jangan terlalu lama. Boleh Bu screen time teh asal jangan terlalu lama, dibatasi. Ada komitmen, ada batasan waktu dan kita harus komit dengan itu. Insya Allah anak tidak akan sampai kecanduan. Kemudian screen time pun Bu diatur. Biasanya kan sekarang mak orang tua kalau manggil anaknya lagi ngoprek HP kumaha Bu? Harewenya. Nah karena mungkin dia lebih fokus terhadap gadgetnya dan gadget lebih menyenangkan dibandingkan dengan dirinya. Jadi banyak hal kenapa demikian. Ya, insya Allah tidak mengapa-mengapa, bukan karena sering sakit dan lain sebagainya. Insya Allah. Insya Allah kalau misalnya dia masih ngerti bahasa kita, kemudian dia pun bisa mengekspresikan, masih ya cuman karena belum jelas itu gini Bu, karena kan kalau nonton, karena sering nonton gadget ya Bu, dia kan lihat aja, mulutnya diem.
Ya, itulah. Makanya harus sering, berarti harus sering dengan ibu ngobrolnya itu harus sering, pelafalannya itu harus sering dan harus jelas. Kita pun ngomongnya harus jelas. Bahkan bisa saja ibu, ayo tiru, ate mau ngomong apa, misalnya mau ngomong mandi, terus cadel misalnya mani, tiru aja berulang-ulang. Itulah terapi wicara tuh kayak gitu. Terus ada terapi wicara teh, anak tuh loncat-loncat, jadi teriak, ininya muka, kalau dia teriak-teriak, biarin aja biar terbuka ininya, biar terangsang, tersimulasi. Jadi gitu, insya Allah kalau asal paham aja dia normal-normal saja gitu ya, tidak ada kendala. Kalau nggak paham, udah mah nggak paham, misalnya udah mah nggak bisa mengekspresikan, baru di usia 5 tahun baru itu bisa menjadi masalah. Kalau nggak mah insya Allah sih aman. Gitu. Jadi misalnya sayanya yang nggak ngerti bukan anaknya mah apa-apa bisa. Ya insya Allah, alhamdulillah gitu. Aman saya insya Allah. Sesering dilatih aja. Ayo, ada lagi? Bu mau nanya, kan kalau misalnya kadang anak tuh diasuh sama orang tua ya. Orang tua kan kadang kayak mungkin cara Ngasuhannya beda. Saya kayak tahu dia jatuh, terus malah yang disalahin tuh kayak Tanah. nakal ya itu Yeah. temboknya. Padahal kadang sama saya suka bilang gak boleh kayak gitu. Maksudnya kan ya mungkin yang dia aja salah atau kayak kesandung atau kita tuh harusnya apa ya, ngerespon awalnya tuh lebih kayak gimana sih, fokus ke apa gitu maksudnya. Pertama, komunikasi produktif dulu dengan orang tua. Caranya bagaimana? Orang tua suka gak Bu kalau dijudge? Orang tua senang gak kalau digurui? Iya, kita teh ya, saya teh mungkin dalam hatinya ya, saya teh nu ngajurukeun, nu ngalahirkeun, anu menyusui, anu ngasuh, anu ngadidik, anu ngabiayaan dan sebagainya. Terus kamu tiba-tiba menggurui saya dalam hatinya, meskipun tidak diungkapkan ya, meskipun tidak diungkapkan itu. Jadi intinya pertama kita harus mengetahui psikologis orang tua bahwa ia tidak bisa digurui, dia tidak bisa kita diajari gitu itu pertama. Insya Allah jika kita paham itu, insya Allah kalaupun ada masukan apa, kita akan lebih smooth, kita akan lebih menyampaikannya dengan asertif. Asertif itu apa? Menyampaikan sesuatu hal tanpa menyinggung perasaannya. Karena kalau sudah sakit hati, sudah kesel dengan beberapa kata omongan kita, udah meskipun omongan kita benar, beliau gak akan mau dengar. Itu dulu ya. Bahasanya mungkin yang agak diatur dulu cara menyampaikannya. Nah, kemudian memang benar Bu, pengasuhan orang tua zaman dulu demikian. Kalau anak jatuh yang disalahkannya itu tanah digebuk-gebuk, meja digebuk-gebuk, nakal-nakalnya. Walau memang awal mulanya dari mana, karena mungkin pemikiran dahulunya anak tersedih atau kumaha walau alam. Tapi itu tidak tepat karena anak jadi gak hati-hati. Karena kalau kita mah sebut kalau anak jatuh hati-hati, gak nyalahin siapapun, dan itu biasanya menjadi kebiasaan kalau sudah besar, ketika ada masalah saya nyalahin orang lain. Gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kita fokuskan teh, kita paham dulu loh, kita pun maksudnya anak diasuh. Saya usahakan sebisa mungkin anak itu kalau sama orang tua teh jangan diasuh full. Orang tua itu hanya hanya membantu bermain saja. Gitu, usahakan sebisa mungkin gitu ya, karena malah lebih rentan gitu justru sama orang tua dibandingkan dengan dipegang sama pengasuh yang bersertifikasi. Kalau yang pengasuh bersertifikasi maka dia udah paham, misalnya udah dilatih dan sebagainya. Kalau ada apa-apa kita mau doraka ngucapkeun anak. Kalau sama orang tua memang bingung Bu. Orang tua itu bagaikan Quran yang rusak. Dibuang doraka, dibaca pun teka baca. Itulah orang tua. Dibuang, jadi dosa, kita jelas berdosa. Maka jika sudah orang tua sakit hati, wajar kalau kehidupan kita tidak berkah, stres, gelisah dan lain sebagainya, itu sangat wajar. Tapi namun dibaca kita gak baca. Susah gitu memahami psikologis lansia, psikologis orang tua teh, karena memang secara di dalam Al-Qur'an pun kembali ke zaman ya kanak-kanak lagi. Nah itu memang kalau dulu dia mengasuh kita, kalau sekarang kita yang harus lebih memahami orang tua, yang lebih harus bijaksana. Termasuk dalam bahasa pun harus agak diatur. Kalau udah sakit hati, jangankan dia mau mendengarkan kita lah, gak akan komunikatif banget. Gitu mungkin ya. Masih ada waktu?
Ya, sampai jam 11 aja. Ada 5 menit lagi, maka satu lagi aja. Satu lagi aja. Ayo. Ya perdana ya ke sini. Ayo. Udah Mbak Tia, udah cekap Bu. Luka cekap, luka tengah terus. Mudah-mudahan udah cukup ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bunda-bunda di sini sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan sehatnya pun lahir batin gitu ya. Bukan lahir aja gitu ya, ari batin kasiksa, bukan. Harus sehat lahir dan batin karena happy wife, happy life, happy children gitu ya. Jika ibu bahagia, maka insya Allah anak dan keluarga suami pun akan bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita yang menentukan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar hanya milik Allah. Kesalahan murni keluarnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Eva ya tentang parenting. Kita sebagai orang tua, insya Allah ini ilmu yang sangat penting gitu ya. Yang tadi saya bisa tangkap yaitu seperti tema kita, setiap anak itu unik, multiple intelligence pada anak, kita akan mengulasnya. Terus semua tipe anak memiliki dua kemungkinan, bisa jatuh atau melejit, itu tergantung dari orang tua dan lingkungan sekitar. Orang tua harusnya memberikan support karena sebenarnya bukan anak yang tidak bisa, tapi orang tua saja tidak menerima keunikan pada anak karena melihat kelebihan anak yang lain. Anak cerdas itu di bidang masing-masingnya, seperti sebuah acara bisa sukses karena belakang panggungnya juga saling koordinator ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu kecerdasan anak itu ada 9 yang tadi dipaparkan, ada kecerdasan bahasa, matematika, ruang, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan lingkungan. Satu lagi eksistensial. 9 kecerdasan tersebut dilihat dengan matang itu tidak langsung ya Bunda dari pas anak itu kecil, tapi dari usia 0 sampai 14 tahun dieksplorasi dulu, baru kita menentukan itu anak ini kecerdasannya di bagian mana gitu. Jadi kalau anak dari kecil sudah melakukan misalnya hal yang di luar kesabaran kita, mohon dimaklumi saja sambil berjalan diberi pengertian gitu ya. Lalu jangan memaksakan anak dan dipaparkan ketika usia PAUD agar Bunda dapat membersamanya dengan riang gembira. Semoga kita dapat membersamai anak kita yang unik ini dengan riang gembira seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Eva. Terima kasih untuk waktunya, untuk acara terakhir ini penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bunda, kepada guru-guru, kepada Bu Eva tentunya untuk materi parenting hari ini. Mohon maaf apabila pada hari ini banyak kesalahan yang datang dari saya dan dari guru yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama dulu di sebelah sini. Ya. Kalau yang mau ini mah langsung aja ke tempatnya Bu Eva gitu ya. Kalau yang mau lihat IG-nya. Ya, IG-nya. Oke Bunda, foto dulu.